Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemuncak yang budiman, yang ganteng, yang cantik, dan cetar membah Henol. Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tuh selalu dalam kondisi sehat walafiat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Di hari yang sangat indah dan sangat luar biasa ini, saya mengucapkan selamat menunaikan hari raya Idul Adha atau selamat menunaikan hari raya kurban ya. Karena saya percaya ya teman-teman yang nonton video ini mungkin ya sekarang ini ada yang lagi kurban kambing, sapi, kebo, ayam, entok, atau mungkin juga ada yang lagi korban perasaan. Galau banget hidup lo ya hari gini masih korban perasaan. Guys, di kesempatan kali ini kan hari yang sangat luar biasa nih ya, dimana kita semua sedang merayakan lebaran kurban. Waduh ya kan, seneng banget tuh ya kan. Yang biasanya setiap hari makan ikan asin, alhamdulillah hari ini mah pasti dapat kupon ya kan. Daging. Tapi ini gue lagi gendek. Kenapa gue bilang gendek? Ini ada orang yang salah makan kayaknya nih guys ya. Tiba-tiba dia nongol lagi nih guys, si baju kuning yang ngampul-ngampul kata si Mbak Bekasi mah. Ngelaporin pada Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ke Barreskrim. Kan aduh, gua mah ya. Ini hari bahagia, ngapa sih lo? Ya malum ya guys ya, orang yang suka ngeritikin orang yang sedang kerja itu memang biasanya adalah orang yang suka nggak ada kerjaan. Artinya nganggur ya. Tapi tenang teman-teman, karena udah banyak banget netizen yang udah ngebahas tentang hal ini. Nah, semuanya bakal gue kumpulin dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN Play. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Barreskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Jadi kami bawa kronologi, bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barang militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Ini logika nih guys ya, orang melaporkan sesuatu kalau lo misalnya nggak punya saksi terus gimana? Ketimbang apa gimana nih? Lu salah makan bang, makanya kalau makan daging bang yang dimakan dagingnya bang, bukan uratnya bang. Jadi begini bang lu bang. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Contoh kalau misalnya laporan diterima aja dulu ya. Ini kita ngomong manis lah ya guys ya. Itu keluhan dari siswa adalah bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Lu ngelaporin nggak ada barang bukti ya gimana? Salah makan lu bang. Aduh, daging yang dimakan bang, jangan urat apalagi tulang bang, sakit gigi. Aduh. Ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua dia aja. Itu kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus. Pede banget sih ya. Jaga-jaga anak gue jangan sampai dibawa. Ditolak sama KDM gue. Udah ditandain anak lu bang. Anak jadi korban dulu, baru melapor. Tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Ini sudah dipatahkan sama Pak Deddy Mulyadi pada saat dia melaporkan ke Komnas HAM. Bener nggak?
Yang berhak melaporkan, baik itu ke Komnas kek, mau ke Bareskrim misalnya kayak si yang dilakukan sekarang ini, orang tua dari anak-anak yang dikirim. Itu yang pertama, dasarnya jelas bahwa anak ini misalnya anak gua beginilah gitu ya, merasa di inilah begitulah gitu. Jadi jelas lah ya. Yang kedua, menurut gua itu pasalnya rada